الأقصى ورحابه القدسية نينبر بلد من بت صلى الله عليه وسلم تهن لم يوالد أن كان فسد قال لمسجد تلمكان نار مسجد بيت المقدس وتسم بجنا وعرج به إلى السماء فرأى آدم في الأولى قد جن له وقاب وعلا نرفع قال لنبت السسن آذنيت لنبي آدم لنبي ممبرني نسلواني على البير نني ندي سقطاني كريمون وفي الثانية عيسى بن مريم البيت للبرة التقية نني نيت طاهر لني مدعى بعيسى أنا ابن مريم مكن ريبك ربنا وفتشنا رجته وبن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صبا نني يسقط النار يسمي يحيى يقول ولني هكمان والتبيتشنا وفي الثالثة يوسف بصورته الجمالية بيت الطوير لنمة النوين بيوسف مكسن تبانا وفي الرابعة تتبعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلى نينبس نيمبا بإدريس يقول رفة الرين رجتنا نني أبنكأنا رفوه الله تعالى وفي الخامسة هارون محبب في الأمة الإسرائيلية نيت طالين بت صلى الله عليه وسلم لنبي نبي هارون يرفجير وون بغس إسرائيل وفي الثالثة موسى الذي كلم الله تعالى وناجى ليت الطير ليمان نبي موسى نبي بريري ومبتشان رفوه الله تعالى وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية ليت الطير ليمان بطوه نبي إبراهيم عليه السلام يتكبر والنار سبأت سلاما أتكبتجو وعبده الله من نار نمرود وعافا نني التوقر يترك الله تعالى قال يرئبنا فلنفارم نمرد نني أكبر فجبائرت والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Pengurus Masjid Nurul Bahiraya berbahagia, para jamaah Masjid Nurul Bahiraya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan, maka sejak itu pula tantangan, rintangan, hambatan datang silih berganti tiada henti. Beliau dicaci, dimaki,
diboikot, dituduh gila, dituduh penyihir, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Namun kesemuanya itu beliau hadapi dengan tegar, tegas, tenang. Karena walaupun banyak orang yang membencinya, masih ada orang yang sudi menemani beliau dalam suka dan duka, menangis dan ketawa. Di antaranya adalah pamannya yang bernama Abu Talib dan istrinya yang bernama Khadijah. Ya Abu Talib, Al-Murayn Nabita Nabudilada Alena Abu Talib mungkin Nabita waktu Nabitu Alena Abu Talib Pak Buridan dan Nabita Sallallahu Alaihi Wasallam Alena Abu Talib Pasyalis bawah Khadijah Alena Abu Talib mencari palaki orang Nabita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nigi lompune Muhammad ajule kedoro batena Abu Talib. Nigi melodambi Muhammad hadapi dulu Abu Talib. Kemudian Khadijah, istri pertama beliau, istri yang beliau sangat cinta padanya. Ketika kalau Pak begini orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah, Nabi beliau mungkin. Tapi dia mati nama beliau orang beda Nabi mati dari Khadijah. Selagi Khadijah masih hidup, dia nak bersampar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada banyak yang ini. Inilah yang mendampingi beliau dalam suka dan duka. Namun ketika suasana semakin mencekam dan tantangan kafir Quraisy, tindakan kafir Quraisy semakin brutal, kedua pendamping ini meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam kitab Al-Sandikan 3 hari setelah Abu Talib mati Khadijah, tapi dalam kitab sejarah yang lain sekitar 3 bulan mati Abu Talib, mati Khadijah. Maka ketika itu bagi Nabi adalah tanggal sengsara, bulan merana dan tahun duka cita yang dikenal dalam sejarah Amul Husni, tahun duka cita. Dalam suasana seperti ini terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, suatu peristiwa luar biasa yang penuh dengan kontroversi. Jamaah yang muliakan, mari kita biasanya peristiwa Isra dan Mi'raj dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa luar biasa. Peristiwa ini luar biasa, nasabak sisa di kejadian. Seditomi tolongnya kejadian, nadiknya kejadian baik meletup setiap. Karena dewasa ini banyak peristiwa-peristiwa luar biasa, banyak persoalan-persoalan luar biasa. Namun setelah terjadi pergantian waktu dan pertukaran masa menjadi biasa-biasa saja. Dulu tahun 70-an, sarjana muda luar biasa. DA, hebat sekali. Kenapa waktu itu sarjana muda luar biasa, nasabah SMA saja susah. Tapi sekarang DA, doktoratus biasa-biasa, karena sudah banyak master, sudah banyak doktor, sudah banyak profesor. Iro-iro, alik COVID Catalunya meremekah, suji lopo ya. Itu meremekah. Oh ya, ambil Catalunya meremekah. Sugi apa ya? Kenapa luar biasa waktu itu? Nah sebab Jepang nggak bawa ya marah aja dengan pemerintahan. Susah. Ada teman saya pengurus hari kali kesalahan mereka makan serius bilang. Sekarang biasa-biasa 10 kali biasa-biasa. Jangan melihat. Tapi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu luar biasa. Sekarang tahun 2025 tetap luar biasa. Dan insya Allah sampai hari kiamat tetap merupakan peristiwa misteri dan luar biasa. Nasabah sisami kejadian, setitomi tomori kejadian, nadikna kejadian paling meletup surga.
Jamaah yang termulia. Peristiwa ini dikatakan penuh kontroversial karena sejak awal peristiwa ini telah membagi umat manusia menjadi 3 kelompok. Pertama, kafir. Peristiwa Islam dalam ini tujuan keimanan. Ketika itu banyak yang murtad. Dipelopori oleh Abu Jahal. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Muhammad berjalan dari Makkah ke Palestina dengan jarak kurang lebih 1.500 km, siwan di bawah, bahkan tidak cukup. Ya atau kayak siulan loka, siulan reba. Nabi tidak cukup 1 malam. Jadi ketika baru menyampaikan informasi itu, tidak mungkin. Jadi mana yang mungkin semua jadi akhir. Ini terakhir akal. Satu. Yang kedua, kelompok beriman dipelopori oleh Abu Bakar. Ditanya Abu Bakar, maka Abu Bakar nama tangga murid saya karena baca kalau Muhammad. Mari boleh kata malah boleh tega boleh Makkah, laut tega Baitul Maqdis. Dengan tegas Abu Bakar menjawab lebih jauh dari itu. Lebih susah dari itu saya percaya karena beritanya disampaikan oleh Muhammad yang tidak pernah bohong walau sekali. Yang kedua, yang ketiga Al-Quran. Mailo ditakbur ini nantinya kalian. Mailo dipakbal susah karena beritanya disampaikan oleh Alamin. Tidak ada yang digelar dan dinamakan Alamin mendahului Nabi Muhammad SAW. Tidak sembarang dinamakan Alamin. Elo dia tak beri susah dia tarikan kalian. Mailo dipakbal juga susah karena beritanya disampaikan oleh Alamin. Beritanya disampaikan oleh Alamin. Orang yang tidak pernah bohong walaupun 1 kali. Jamaah mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam Al-Quran, Masjidil Haram itu baru Ka'bah dan kalimat halaman. Jadi jangan terbayang ada benar. Jangan terbayang Anda bertingkat sekian. Ya, belum ada masjid seperti itu. Karena Masjidil Haram itu pembangunannya dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah kedua setelah Nabi Muhammad. Jadi dalam Al-Quran banyak kata Masjidil Haram itu baru Ka'bah dan halaman sekitarnya kota Allah. Itulah Masjidil Haram. Situ Nabi status itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aqsa masih jauh. Masjid ini dibangun oleh cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. 40 tahun setelah pembangunan Ka'bah renovasi nomor terakhir dibangun Masjidil Aqsa di Palestina. Siapa yang membangun? Adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub apuriwakan Nabi Ibrahim alaihissalam, anak Nabi Ishak alaihissalam. Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Israel. Nama lain Yakub Israel. Jadi dalam Al-Quran Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, yang dimaksud adalah cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Masjid ini dilanjutkan pembangunannya oleh cucunya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kemudian dilanjutkan oleh pembangunannya oleh putranya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Palestina itu tempat para nabi. Sini ada Nabi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jemaah yang mulia, mengawali peristiwa Isra dan Mi'raj dibelah dadanya, lalu dibersihkan hatinya, kemudian diisi dengan iman, Islam, ilman, wahilman. Sampai di sini muncul pertanyaan,
tapi pertanyaan tidak perlu dijawab. Maka nama roda ke tina nabi tanah nabi saya. Jadi bisa tina nabi kita. Maroda ke nabi saya. Kemudian masih kurangkah imannya, Islamnya, ilman pak disenengna, wahilman dia begini kau kesabaran sehingga perlu diisi. Tanda perlu jawab. Tapi bagi kami ini adalah pelajaran. Ini adalah simbol. Ada orang yang tidak nabi ternyata pengimpung. Nabi ternyata matompo. Nabi ternyata makalasi. Pasti tidak nabi. Pasti tidak nabi. Kemudian keimanan Nabi iman luar biasa. Luar biasa. Ada dakwah itu. Keislaman luar biasa. Beliau yang menyampaikan Islam. Ilman pada sana Nabi langsung dari Allah wahyu. Kesabaran Nabi Muhammad tidak diragukan lagi. Dicaci, dimaki, diboikot, dituduh gila, dituduh penyihir, dirempaki batu matara-dara ajena hakutuna. Malaikat menawarkan maka doa Muhammad, doamu dikabulkan Allah. Minta kepada Allah supaya orang yang menyakiti kamu ditimpakan azab. Malah Nabi berdoa, Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamuni. Ya Allah, tunjukilah kaumku, mereka menyakiti aku ya Allah, karena mereka tidak mengerti bahwa aku ini Rasul. Nabi yang sabar, Nabi yang tidak mengenal dendam. Kesabaran luar biasa. Tapi ada lagi pelajaran bagi kita umat manusia. Pada umumnya, wabil khusus umat Nabi Muhammad SAW, bahwa barang siapa yang ingin selamat dalam perjalanan ini dan di akhir perjalanan dapat berjumpa dengan Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW di akhir perjalanan Mi'raj berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka yang pertama dan utama adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembersihan hati. Jiwa adalah dinam, hati adalah mesin. Kumarwata dia lain. Makanya hati harus dibersihkan. Itulah dalam ajaran sufi. Ajaran sufi terminal pertama yang harus dilewati adalah taubat, tahalli, tahalli, lalu tajalli. Tahalli, pengosokan, pembersihan hati dari segala noda, pembersihan hati dari segala penyakit dan kotoran-kotoran. Ada sana tidak? Tapi kamal ada. Air sombong, takabur. Jadi takabur merasa diri besar, tapi sebenarnya kecil. Saya takut. Orang sombong, orang takabur, jangankan masuk surga, iblis dari surga keluar. Iblis ada hal lain, dia musuh juga. Lebih ada ya Adam, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Dalam logika iblis, api lebih mulia dari surga, keluar dari surga. Jadi iblis itu kafir bukan mengingkari Tuhan, bukan, percaya Tuhan, bahkan bicara dengan Tuhan, dengan Tuhan. Bicara mengalahkan iblis, tapi kenapa dia kafir? Pembangkang. Ini takabur. Ini bahaya sekali di takabur ini. Orang takabur, orang bisa takabur karena pangkat. Padahal pangkat sementara saja. Boleh jadi hari ini berpangkat, besok tidak ada lagi pangkat. Jadi tidak perlu dibanggakan. Orang bisa takabur karena harta, karena kaya.
karena konglomerat sementara saja. Karena boleh jadi hari ini kaya, boleh jadi hari ini konglomerat, besok menjadi kaum melarat. Orang bisa terkabur karena ganteng, karena cantik, itu pun sementara pula. Karena boleh jadi hari ini ganteng, hari ini cantik, hari ini cakep, 30 tahun ke depan cakep kopi. Tidak perlu dibantah. Maka yang lebih bahaya lagi, kesombongan intelektual. Ada saya. Jadi ulama bisa sombong, kiai pun bisa sombong. Dokter bisa sombong, bahkan suci bisa sombong. Imam Patra yang bermesigian, oh terserah, itu kan matanya pelaku-pelakunya, jadi sombong. Habis Quran bisa sombong, bahaya ini. Habis Quran bisa sombong, patah itu. Mereka sombong dia. Jadi macam apa kalau dia masih dia? Ya, mana? Apa tas negosiasi biasa sih. Kalau tas ada, saya kan sudah masih begitu. Sombong sekali. Iya, apa kali kalau? Ya, itu kan cuma sisa dalam negeri pak. Saya dari luar negeri. Sombong sekali. Siapa di sini itu sufi itu. Itu kan baru dia makanan warak, saya sudah 3 hari. Wah ini sombong sekali. Jadi ini bahayanya ini sombong ini. Iblis itu kan menyanyi dari golongan jin. Itu iblis itu. Tapi sombongnya ini yang membuat dia hancur. Jatuh. Harus buka ini sombong. Bahaya ada ya. Jadi tawaduklah. Itulah salat itu. Coba gerakan salat itu semua gerakan menyerang. Saya katakan. Kan gerakan menyerang tobat. Gerakan tawaduk. Allah. Ruku lagi. Itu gerakan-gerakan. Bukan gerakan sombong itu gerakan tobat. Gerakan-gerakan menyerang. Sama Allah. Katakan lagi. Sujud. Duduk. Ruku, semua gerakan-gerakan awal. Karena ciri-cirinya orang sombong itu, antaranya adalah siku-siku itu. Ya siku pada macawe, boleh dibendring ya, ini kawan. Tapi semakin mesui, semakin menunjukkan kesombongan. Kedua, ini dada. Semakin begini terlebih tawadu, tapi semakin keluar itu semakin sombong. Kemudian dada. Semakin begini semakin tawadu. Ini boleh dikit, boleh dari sentral. Tapi semakin keluar begini semakin menunjukkan kesombongan. Ya. Termasuk sombong itu. Itu makanya di orang Bugis kita itu sombong itu kalau menundung itu termasuk ciri, tapi tidak semua begitu, tapi termasuk ciri. Biasanya menundung, biasanya tapi tidak selamanya begitu. Makanya kita di orang Bugis itu memang diajarkan. Jadi kalau di Makkah makan tabe, biasanya Bugis itu, Pak itu walaupun tidak tabe, tetangga tidak tabe. Karena kita memang diajari dengan sombong, jangan ini penyakit. Apalagi iri hati, rasa iri hati. Sebab pertama pembunuhan dalam sejarah manusia itu iri hati. Iri hati, seriat. Biasanya seriat, seri-seriat itu. Biasanya seriat menyapa wana dari pemasus itu. Masusnya wana dari pemanyamu itu. Seriat. Balik bola balik kipas, balik datang putar, seriati. Balik bola balik kulkas, balik lompat ini, pak seriati. Dulu sisi anaknya balik bola P3K, alih nomor berde. Melesinya nanti umrah balik bola, alih nisi gentu isina. Malaysia Tokyo balik bola, alih nisi mana cici. Maka cicil ada telumpanya.
Kamar rumah sakit. Siapa? Padahal harus dibuka. Tidak bisa bahaya. Tidak bisa bahaya kalau ini hati dirusak, hati dikotor. Itu mengawali peristiwa Isra Mi'raj, dibersihkan dada, dibersihkan hati. Bersihkan hati. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Bagi selamat itu dulu, Pak. Ya, hati harus dibersihkan. Setelah hati dibersih, kemudian dibawa bekal. Ada bekal yang harus dibawa ini menuju Tuhan, menuju Allah. Apa itu iman? Inilah iman. Nabi SAW kurang lebih 13 tahun di Mekah. Dakwah beliau pertama adalah iman, akidah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, dia dari sumpah sanadina kepada Allah. La ilaha illallah, la ghayata illallah, tiada tujuan kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita bekerja karena Allah, insyaallah, bagaimana susah, semakin susah semakin bersemangat. Karena memang kita bekerja bukan karena siapa-siapa, kita bekerja karena Allah. Itu yang kita ikrarkan dalam salat. Allahu Akbar. Kita baca berarti itu. Inna sholati. Itu inna hak tauhid. Ya, tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya sholat. Jadi terjadi sudah memang sudah dipatuh Tuhan. Inna sholati. Wajibuna kepada wa nusuki pakasiriyaku wa mahyaya wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan seterusnya. Jadi ketika kita belajar berjuang tidak pernah ada yang susah, karena yang dinilai dalam jihad, dalam perjuangan bukan hasil tapi proses. Biasanya pernah saya janjian dengan mahasiswa, kita kuliah sebentar, saya dibantah, saya ajar satu orang, saya janji kita kuliah sebentar, saya dibantah, saya ajar satu orang. Atau biasa saya ulang kalau biasa saya datang ulang kemarin mahasiswa, saya duduk di ruangan mengaji, aku membaca sambil menunggu mahasiswa, tidak usah marah. Rugi, tidak rugi. Selama tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena kita bekerja memang alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Yang ini jepah. Sila ada gambar terangkan di muka, busa-busa di tibu yang jadi gambar, rugi kasar. Tidak ada rugi. Kalau ini kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada rugi. Karena yang dipilih adalah proses, bukan hasil. Bawa iman Islam, kata Imam saya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ajallahu mu'adil, kecuali berpegang teguh pada Islam. Islam itu Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Salat Islam itu aktivitas. Kalau iman keimanan, Islam itu banyak tindakan. Ada tidak ilmu pada sana. Dalam berislam harus ada ilmu. Ketika pada sana supaya ketika paham bagaimana bisa diterima, bagaimana caranya masuk, apa yang dibaca kalau sujud dalam pelaksanaan ibadah haji, apa yang dibaca kalau sa'i antara Safa Marwah, kalau tahu keliling Ka'bah, tidak ada ilmu. Harus ilmu itu penting. Barang siapa yang ingin selamat dunia, ilmu. Barang siapa yang ingin selamat akhirat, dengan ilmu. Barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, tidak dengan ilmu. Maka ayat yang pertama turun Iqra. Pertama, dan di awal-awal juga Nun wal qalam. Iqra membaca, dan Nun qalam, surah Al-Qalam, kalam, pena adalah alat untuk menulis ilmu. Iqra baca adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Itulah Nabi membawa ilmu. Hilman. Jadi hilman lembut.
Jadi bisa juga menyemangkini nawa. Mungkin kalau ini bisa lebih sabar plus. Pak Ayo aku menyemangkini nawa deh. Menyemangkini nawa kamu sabar. Ya, ini penting Pak. Dalam berislam, beriman, dalam melakukan kegiatan itu butuh kesabaran. Tidak ada rumus kesuksesan tanpa kesabaran. Sabar itu penting. Seorang petani tidak akan berhasil mendapatkan padi yang banyak tanpa kesabaran. Sabar lori galungi mak bingkung mak tanah nina polina bentuk asimai. Sabar pun. Seorang mahasiswa tidak akan berhasil mencapai cita-citanya sarjana tanpa kesabaran. Sabar ujian, sabar belajar, kemudian cita-cita baru bisa tercapai. Maka seorang pemimpin tidak akan berhasil mencapai cita-citanya, berhasil dalam kepemimpinannya tanpa memiliki kesabaran. Sabar memimpin, bahkan sabar dikritik, walaupun kritikan itu dapat menjatuhkan bagi dirinya tanpa kesabaran. Nabi Muhammad SAW berhasil merubah dunia dari alam jahiliyah menjadi alam Islami. Dari masyarakat kufur menjadi syukur. Dari masyarakat diadab menjadi masyarakat yang beradab. Dari masyarakat frustrasi menjadi masyarakat yang berprestasi. Dari dulunya pemuja berhala menjadi peraih dialah dan pahala. Dari masyarakat yang dulunya suka memukul menjadi suka merangkul. Dari dulunya suka mengejek, mengaji, menjadi suka mengajar. Dari lawan menjadi kawan. Dari pemarah menjadi peramah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 23 tahun. Jadi masa kenabian 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apa rahasianya? Beliau menggunakan senjata kesabaran. Tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 masih segar, masih baru. Masih baru. Nabi dari Madinah bersama rombongan masuk Mekah. Tidak ada perlawanan. 300 berhala digantung di Ka'bah. Dihancurkan semuanya. Bilal mengazan. Asal pertama ini dilihat setelah itu Makkah. Asal pertama di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang Mekah pasrah. Muhammad sekarang jadi pemenang. Nabi menyampaikan pidato singkat di hadapan mereka. Ya ma'syar Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai para Quraisy, bagaimana pendapat kalian? Mereka serta menjawab, khairan DC Muhammad. Akhun karim untuk Muhammad, saudara yang mulia. Wa bin akhi karim, dan putra saudara yang mulia. Maka nalita fa'ini aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Kalau begitu saya akan katakan kepada kalian sebagai yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudaranya. La tathriba alaikum al-yawm ishabu ba'tum tulaqa. Tidak ada dendam pada hari ini. Tidak ada lagi cercaan pada hari ini. Ishabu ba'tum tulaqa. Pergilah kalian dan kalian bebas. Inilah pemimpin. Pemimpin yang tidak mengenal dendam. Pemimpin yang memiliki kesabaran yang tiada bandingan. Sidang jamaah Israel yang mulia. Dalam perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina banyak gangguan. Arah kanan ada gangguan. Muhammad, lepas itu Muhammad. Jadi begitu itu gangguan nasional. Untuk dia boleh Muhammad. Entah untuk dia balik, seandainya kamu balik, Muhammad. Dari arah kiri ada lagi gangguan. Muhammad berhenti dulu. Siapa itu gangguan ini? Dari arah depan ada Muhammad.
itu gagal. Nah ini tadi kita dapat malam. Angkanya tadi rampak ulun aku dapat teleposi. Jibril ada ya Jibril ya. Dia kan rumah aku tuh masih pakai. Ulun ada. Makanya ulun ada pada sebab ulun itu aja mana saja. Angkat tangan tangan kita, digunci lilangan. Jika kau seorang Jibril dia tu saja. Balik pala gosip, cari kembali ya. Angkat tangan kita, nanya di saudara, dirempel di batu. Saudara mana dirempel si batu, jika kau seorang Jibril dia nampakkan riba. Jadi riba itu apa semua tambahan riba? Tidak. Kenaikan kita 1 juta. Nama aja 1 juta darah itu bukan riba. Karena tidak ada transaksi sebelumnya. Jadi tidak semua tambah itu riba. Bahaya. Sampai di Baitul Maqdis Palestina itu tadi dengan jarak kurang lebih 1.500 km. Apa tidak dia kata Mi'raj. Di langit pertama serutu Nabi Adam. Apa hikmahnya ini? Ketemu Nabi Adam di langit pertama. Kan begini ceritanya. Kan Nabi terang masalah dengan Nabi itu ya. Mati begini ya. Tantangan proyek ini nanti dihibur ini ceritanya. Jadi selama ini Nabi dihibur oleh Tuhan Allah. Jadi di langit pertama, sampai di mana ada salmo diterima. Di langit pertama seluruh Nabi Adam, isyarat bahwa Muhammad. Di Peslubu itu waktu Muhammad, di Palestina kampung waktu Muhammad, Musalimah itu kampung Muhammad. Tapi korong mau mati Muhammad, korong waktu negeri korong pada tosa hanya Nabi Adam dipesuri oleh di surga dan orang di Noe, mereka yang akan dilakukan. Oleh Nabi kan terhibur. Ya tidak mengapa lah. Kalau waktu jadi banyak, karena Nabi kan pernah. Nabi kan terhibur. Jangan pergi. Nabi senang, karena umatnya banyak. Karena di surga tidak bisa beranak orang. Jadi kalau akan dikeluarkan dari tanah kelahiranmu, Muhammad akan hijrah di suatu tempat, di tempat hijrahmu itu umat menjadi banyak. Sebagaimana nenek Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke bumi, di bumi banyak anak dan cucu. Di langit kedua seruntuk Nabi Isa. Ada apa sejalurnya sebetulnya Nabi Isa? Maka Muhammad ilawal itu nama hukuman kamu. Tapi kamu lolos. Para tosan Nabi Isa. Itu Nabi Isa dikepungi. Dua-dua Nabi Isa dikepungi bawah. Lalu Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi jangan kita percaya di salib itu Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihahu. Mereka tidak membunuh Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi diserupakan. Terbukti Nabi ketika hendak hijrah ke Madinah, dikepung rumahnya, Nabi lolos dari penumpungan, bersembunyi di gusur 3 hari bersama Abu Bakar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madinah, didampingi oleh Abdul Arikat. Ini Nabi Islam, kali ini penunjuk jalan, karena Nabi melalui jalan yang tidak biasa. Di langit ketiga, siruntu Nabi Yusuf, majalah maka Muhammad. Ia orang pun ke Muhammad, dan itu bela. Itu pun ke Muhammad, dan itu bela. Pada dosa Nabi Yusuf yang membuat ke sumur bukan orang jauh, tapi saudara sendiri. Tapi Nabi Yusuf sabar, dan akhirnya Nabi Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Hingga Abu Jahil, Abu Rena nikah. Hingga Abu Lahab pada banyak juga. Abu Rena bersunnah Nabi Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab, Urima bisa Nabi anak Uralena Abu Lahab, siala anak Abu Rena Nabi apa sarani, Pak Dene orang kecil ini. Abu Sufyan keluarga Nabi,
pertemuan di langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Muhammad, ya umpur ke Muhammad ternyata membela, tapi kamu sabar. Insya Allah kamu jadi pembesar nantinya sebagaimana Nabi Yusuf pun. Itulah tadi yang membuat sumur Nabi saudaranya sendiri diambil oleh berdagang, dibawa ke Mesir, dijual dengan harga murah, dipitnah, dipenjara tanpa bersalah. Kemudian beliau menafsirkan mimpi raja dan akhirnya diangkat menjadi menteri yang mengurusi pangan di Mesir. Jadi pembesar Mesir, terbukti semua. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Hikmah pertemuan dengan Idris, isyarat kamu Muhammad, kamu akan diangkat dan ditinggikan derajatmu oleh Allah, sebagaimana kekamu Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tempat yang lebih tinggi. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Bagaimana Nabi Harun itu disenangi oleh umat Bani Israel, kaum Muhammad akan disenangi oleh kaummu, sebagaimana saudaramu Nabi Harun disenangi oleh Bani Israel, dan terbukti semuanya. Setelah Fatu Makkah, mereka kembali merangkul dan menyenangi Nabi Muhammad SAW. Di langit ke-6 seruntuh Nabi Musa AS. Apa hikmah pertemuannya dengan Nabi Musa AS di langit ke-6? Isyarat Muhammad, kau akan memenangkan pertarungan. Sebagaimana Nabi Musa AS menang melawan tiran Firaun. Ketika Firaun menghadapi mati, tobat. Amantu annahu la ilaha illallah amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Firaun tenggelam di laut merah, mati di sini. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hikmah pertemuannya bahwa Muhammad di akhir perjalanan Muhammad, kau akan kembali ke masa Mekah sebagaimana nenek Nabi Adam alaihissalam, dialah yang membangun Mekah. Ini dibuat di Mekah kan tidak boleh, hanya kabar yang sudah utuh. Nabi Ibrahim membawa anaknya dan istrinya Hajar dengan keajaiban keluar air Zamzam. Orang dari jauh melihat ada sumber air, burung-burung datang di situ. Engkau ternyata ada air, jadi mereka minta permisi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mendirikan rumah sampai hari ini dan akhirnya ramai sampai hari ini. Siapa yang memulai pembangunannya ini? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertemuan Nabi Muhammad di langit ke-7 dengan Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan bahwa Muhammad, kau akan kembali ke masa Mekah sebagaimana nenek Nabi Ibrahim, dialah yang membangun sampai di atas menerima syahadat. Inti Islam dan alasan ini tidak menunjukkan ibadah sama. Ibadah lain, zakat, puasa tahun kedua di Madinah, haji tahun ke-9 di Madinah. Jadi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabila, turun tahun ke-9. Tapi Nabi laksanakan haji wada tahun ke-10. Ya. Tapi syarat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak berwala. Ketua sepajangnya dengan permisi. Ya rasa kira orang cuma sampah 5 balik banyak sih sama ayat Yesus. Haji corona gitu. Mereka di Malaysia sehat tapi asam urat sih. Sehat gitu. Ya sehat dia tapi daftar kuku mati. Dia tidak bisa. Tahdir iskat, keringanan di tubuh. Ada keringanan karena dikuburkan, ada keringanan karena diganti, ada keringanan karena didahulukan, ada keringanan karena dimajukan, ada keringanan karena ditunda. Banyak. Yusuf berjalan di gambar diisi, dia mulai tertong. Ya duduk. Udah dia lewat, titik kanan, dia mulai titik kanan, titik kiri. Kereta dari titik lagi, kereta nolai makanan Allah Akbar, masih rokok Allah Akbar, sengalau yang mana? Kau pergi mana tu? Pergi mati, hati nana Allah. Pokoknya, kau berikan mobil, hati nana Allah. Sudah. Kereta dulu lagi nana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak ini sepanjangnya mula-mula di pada saat tersebut, kemudian sepanjangnya aman ikrar. Pak itu mereka sudah tahu. Ya kemudian sepanjangnya itu bapak, dia
ke dosa. Pak Yosan Pajangi, tanhaan yang fahsyai wal munkar, melarang dari perbuatan keji dan jadi rem. Jadi sebenarnya rem. Dulu kenapa tanam lagi pada Ustaz? Mereka pasang pada makan nasi, mereka pasang pada korupsi, mereka pasang pada ngabutin mali, fauna, tawen, pasang narasi. Kalau kita buat tinggi ada rokok aja nangis di depan lagi, pasang pada Ustaz. Dia sebenarnya ada syarat, dasar rokok. Syarat asal sebenarnya. Mapancing, matak kalian, pakai aja, pakai boleh di disil. Ikut jalan, marota saudara. Mapancing, matak kalian boleh dihabiskan ke baju dan batu. Hadas kecil diangkat dengan wudhu, hadas besar diangkat dengan mandi dengan apa. Ikut jalan sama jennya ini. Marah boleh balik. Ada Thailand bekas jerawat, mabolo, dan dempuli. Kemudian ada pun apa sih tak keli, lantau jadi buka itu dempulnya baru kalau kita malam berkumpul. Pada itu kedua, kuteks di tangan. Ini kan harus kenali semuanya. Kuteks di tangan, majene dia kedua harus buka kuteks. Ya, pada kedua mandi janabah. Pokoknya banyak sekali. Ini syarat. Kemudian kan dia tidak seperti tidak. Jadi mapancing kalau tak kalian bicara coba junui, ya coba junui harus ini, harus begitu mengukurnya. Apa namanya ya? Wa ikun tunjun apa toharu itu cuci semua mungkin. Dan ini masih bisa. Makanya kita coba lagi silakan ini coba junui. Kalau ini bisa, Pak Kota Teli apa coba junui? Apa sih itu? Ya, atau bagaimana bisa? Makanya di pantai-pantai ini juga bisa pantai. Ya wajah ngomong apa ya? Sudah terpakai. Enak. Jadi kalau kita jadi, Pak ngomong ini dia makanya udah nanya tadi kalau ciri-cirinya walaupun sampul nanti jadi bisa usaha. Iya, ini akhir ini. Jadi banyak pembahasan. Ya, suci badan dari hadas kecil, hadas besar. Menutup aurat. Ikut cara yang masuk banyak saudara lihat bisa pakai. Wajudo juga sama ponco. Jadi orang ini siapa cakap dia ada musim apa? Jadi kau tapi nak tutupnya tu nak musim tapi kau rokok ya. Coba. Itu di bawah pusat itu. Di mana musimnya? Berarti kelihatan. Aurat harus ditutup, termasuk perempuan aurat itu kalau misalnya meninggi pakaluna, ya orang mana malah dari apa liu di sana pakaluna itu tidak boleh. Ini juga harus ditarik ke depan ini. Ini jadi kalau perempuan ini pakaluna harus ditarik ke depan orang. Ya mana tuh aurat harus ditutup aurat. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki dari pusat perut. Kemudian menghadap kiblat. Jadi kiblat. Allahu Akbar. Tapi langsung pada Bismillahirrahmanirrahim. Ya aja lah sudah sampai saat itu. Atau patutnya begitu. Pokoknya yang dia baca sana. Lalu patutnya di timurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh begitu. Jangan lah sudah sampai semuanya. Apa menghadap kiblat? Jadi satral Masjidil Haram itu dari kiblat di Mekah itu. Kalau kita berada di Masjidil Haram harus persis menghadap. Karena kita kawan, kalau kita berada di hotel di Mekah, kiblat itu adalah tanah Masjidil Haram. Kalau kita berada di Indonesia, kiblat itu tanah haram. Tanah haram 22 km arah timur Masjidil Haram, Arafah. Tidak semua Arafah tanah haram, sebagian tanah haram. 22 km Arafah dan Hudaybiyah. Itu di setengah arah utara tanah lebih 10 arah selatan. Jadi panjangnya tanah haram kurang lebih 40 km, boleh Pembanua, lebarnya tanah haram kurang lebih 20 km, boleh sih. Jadi masuk baik kamu, akan Nabi Medina kalau sama saudara. Pasti dari mantu jadi kabar pokok ini. Kalau kan banyak sekitar sini besar di masjid, nah sampai itu lurus.
Ya dari segini ya. Mau mulai Allah Akbar, Assalamualaikum. Karena itu pernah tanya kita ya boleh, tapi tangan dorong daripada lalu Assalamualaikum warahmatullahi. Yang itu kita boleh. Rupanya jawab Allah Akbar tidak boleh. Pada macam kosong. Sedang ibadah. Puasa sedekah, mau puasa sedekah. Kalau apa persaingan bulan-bulan. Pada ini saya cari kamu dengan apa saya sedekah. Apa namanya? Puasa dulu puasa aja atau waktu dengan yang boleh. Bertakanya iya itu mulai pajak mulai bisa sampai maghrib aja kan yang maghrib lo ubatan orang kita kan itunya Allah itu dia seluruh kegiatan amal itu harus seperti itu. Satu yang kedua dilakukan oleh lidah 5 dilakukan oleh lidah ini rukun qauli Allahu Akbar takbir ihram Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat sesudahnya, Assalamualaikum. Ini harus ada suara. Jadi Allahu Akbar. Dia dilengarkan. Al-Fatihah. Harus ada suara. Tidak boleh hanya di hati. Karena dia udah kauli, Ustaz perempuan pun begitu. Minimal 1 orang mendengar suara. Siapa yang mendengar kalian mengiringi suara? Kalau di masjid kita dengar sendiri, tapi kalau sendiri di rumah di kamar boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini perempuan. Jadi 5 itu adalah bahasa lidah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, ini tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 dan 4 Allahumma salli ala Muhammad. Sampai di situ wala Muhammad. Yang kelima Assalamualaikum. Jadi dia betul gini Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari sini lagi. Assalamualaikum. Tapi saya tidak cuma Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi putarnya lebih dan suara lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali ke tengah, kecil suara dan putarnya tidak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ selagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali ke posisi tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dilakukan oleh mereka. Kemudian yang dilakukan oleh gerakan ada 6. Saya minta permisi turun dari mimbar. Yang pertama berdiri, posisi kaki jangan begini, jangan begini. Isi yang kosong di depan jalan, kan begini jalannya. Di sekitar begitu misalnya. Tidak usah begini, atau terlalu begini, atau begini. Biasa kan isi yang kosong. Kan begitu jalannya. Kalau lebih sejaga. 1. Yang kedua, ruku. Kalau laki-laki ruku, siku keluar. Perempuan masuk siku ini. Allahu Akbar. Ini laki-laki. Kalau perempuan, ya masuk siku. Bacanya sunat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sunat. Pak ini rada wajib bacaan dulu dari 5 rada. Jadi terpola. Karena nanti kalau ada yang ketinggalan ini kan ada sunnah haya, ada sunnah abad. Yang mana diganti dengan sujud sahwi, yang mana tidak. Tidak semua diganti sujud sahwi. Yang diganti sujud sahwi hanya sunnah abad. Tapi yang mana abad, yang mana haya. Posisi kaki, posisi tangannya. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Sama ketika angkat tangan awal, Nabi angkat tangan haswa man kibaiki. Allahu Akbar, tadi pertama. Allahu Akbar. Haswa man kibaiki. Ada juga riwayat hatta takuna ibahama mizan sunai. Allahu Akbar. Itu pernah dilupa
Saksi dari ujung yang pernah memimpin sholat istisqa di Lapangan Merdeka, masuk aja dia ini, kali ini, oh begini dia. Iya pakai, Allahu Akbar. Ya ada di kalimat hatta takuna ibrahamahu biza usulai sampai kedua ibu jari berada di telinga bagian bawah. Allahu Akbar. Mulai rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Ada riwayat begitu. Tidak usah ditegur. Ada riwayat. Ada juga khas soal kibahi sejajar. Allahu Akbar. Jadi menurut Abu Hanifah diangkat dulu. Allahu Akbar. Syafi'i Maliki bersemangat. Allahu Akbar. Tangan ini ibu jari najari maka begitu. Allahu Akbar. Sedikit di kiri. Jadi bukan begini, apalagi begini. Tapi ini ibu jari najari kue maka tadi. Allahu Akbar. Pandangan tertuju kepada tempat itu. Allah. Nah sebab makar itu masuk pajak ibu biasa. Allah Akbar. Ada kita masing-masing. Itu hukumnya makruh. Salah memang. Sami Allahu liman hamidah, posisi menghadap kiblat. Kata masuk pajak, Sami Allahu liman hamidah. Itu begini. Tapi Sami Allahu liman hamidah posisi menghadap kiblat. Kemudian turun sujud. Nah ini nada makmumnya sujud, makmumnya ia rokok panah, babuana si depe, keurangnya si bilangi. Yang mana pertama sampai? Utu dolo. Dan apa jarian apa ya? Itu sujud. Satu. Ini jidat, dahi, satu pakai dari hidup. Jadi disunahkan hidupnya peratu di sajadah. Kau ingat nama apa dia dasar? Dia nak apa ya? Kau ingat berapa dia berapa yang dasar itu kurang lebih. Jadi lebihan berapa ia berapa tengah. Jadi bagi hidup mancu tidak masalah. Bagi hidup pesek di sini saja. Jadi tinggi mau jadi ya. Cuma kemudian dia lorot tuna. Kurangnya kira lebih diangkat dia lorot tuna. Karena ini posisi di atas lurus. Pertama sampai lutut. Kemudian tangan, kemudian ini. Bagi yang sehat. Bagi yang asam urat. Tangan. Susah. Jadi terpaksa tangan dulu karena butuh dolok pada dulu sakit. Begitu diangkat, kebalikannya. Yang pertama diangkat tangan, yang pertama diangkat kepala, yang kedua tangan, yang ketiga. Dia itu disujuki ya. Jadi ibu-ibu campur apa kaluna disujuki dia di. Misalnya ini juga saya, sopan saya, disujuki pakai dia di. Kecuali kupelendai, dia masalah menjadi sejarah. Ya, jadi berdiri, rukuk, bangkit 3, sujud 2 kali 4, duduk di antaranya 5, duduk terakhir. Jadi 5 dilakukan oleh lidah, 6 dilakukan oleh anggota badan. Niat tadi hati yang pertama, kemudian yang ke-13 terakhir. Selesai. Tinggal diperbanyak sunah-sunah. Termasuk angkat tangan ketika takbir. Allahu Akbar. Posisi mana? Ya, melihat tempat sujud. Kalau kita berdiri, kalau kita tahiyat yang dilihat adalah paha. Ketika tahiyat yang dilihat di sini, at-tahiyyatu mubarakatus salatu thayyibatu. Ketika menunjuk, kapan menunjuk? Ketika asyhadu alla ilaha illallah naik, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun kembali. Selesai. Pandangan ke sini. Kembali pandangan ke sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Dia betul gini. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi warahmatullah berbalik. Dari sini kembali ke posisi tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dia terus sepanjang koma kata ki. Ya kenapa? Allah Akbar.
dua, tiga, batal. Pokoknya kedalu kedo. Jadi yang tidak batal, Allahu Akbar. Dengan apa? Allahu Akbar. Satu lagi. Sami Allahu Akbar. Satu lagi. Jadi batal ya lupa lagi orang. Lain tempatnya. Jadi Allahu Akbar berdiri. Satu. Karena saya berdiri sekarang. Sekarang duduk. Allahu Akbar. Garu lagi. Satu lagi itu. Sami Allahu Akbar. Bangkit. Garu lagi. Sini di depan. Yang tidak boleh itu jadi kalau 3 kali berturut-turut dalam satu rukun fikih. Makanya kalau kita berjamaah jangan imam dengan makmum tidak boleh terlalu jauh. Sekitar terlalu jauh apa? Ketika imam bermasalah, batal wudunya Pak Imam kan tinggalkan tempat. Maka di belakangnya Pak Imam jalan. Makanya saya pernah sampaikan di lapangan merdeka ini. Itu imam tidak perlu pakai bangku-bangku Pak Imam. Kalau hati oke lah. Tapi Pak Imam tidak perlu pakai bangku. Coba kan di masjid harap di dekat Ka'bah. Pak Imam tidak punya sama dengan makmum di belakang. Coba kan bermasalah ya. Misalnya Pak Imam batal wudunya, loles. Siapa yang mau gantikan di belakangnya? Ya kesana juga karena Allah silahkan, tapi colok turun lagi. Jadi biasa saja. Ya, apalagi dulu kita seperti di sebelah terlalu jauh. Jadi jangan, dan imam jangan terlalu tinggi. Dengan ya, kalau banyak persoalan dari waktu yang membatasi. Sebentar acara sudah bisa jadi saya mulai kasih informasi. Banyak persoalan di sekitar sholat ini, karena sholat itu penting. Sholat itu jalan agama. Jadi perlu lagi kalau masuk, atau mau kelihatan, atau kasus masuk pada Nasrai, nalpi mata yang mengulang. Subhanallah. Lalu isu kata Subhanallah. Jadi musik Pak Imam. Jadi gini Pak Imam sehari itu. Ini masalah Pak, ini masalah. Kalau juga dimalamkan, masuk pada Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitu. Subhanallah. Wahazal waladilin. Subhanallah. Ya Pak Imam, ada subhanallah ya. Kan ada baca Fatihah kan? Lalu cepat Pak Imam. Tapi yang dia mulu subhanallah apa? Kacau itu. Ada jawabannya, ada yang bertanya pada saya, Ustaz, dalam kondisi begini bagaimana? Apa kita boleh bilang Al-Fatihah? Saya itu ketuasan pajak kan itu batas salah kalau kita bicara. Mas pajak itu Allah. Kemana utama? Mantap. Masuk pajak ini. Musik lakbu. Ya walaupun saya tapi bagaimana tadi seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wahazal baladil ini subhanallah. Jadi kacau waktu itu. Jadi karena bertanya, Ustaz, kalau begini apakah tidak boleh bilang Al-Fatihah? Bagaimana? Apa batas salah? Banyak. Ya. Jadi apakah juga kalau kita masuk mesti dipukul di sini? Ya, tidak mesti. Jangan menggunakan jadi banyak perlu diselesaikan nanti dilanjutkan oleh Pak Ustaz yang lain. Ya, karena waktu membatasi kita saya permisi juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Hermanto SS NPD.